warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Dinda Putri Oktavia, NIM 33030230134 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Salatiga. Tujuan saya membuat video guna memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Ibu Khalidah Hanum MH. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil observasi yang sebelumnya kita lakukan di Desa Kebuan, sebuah desa di Kecamatan Suru, Kabupaten Semarang. Observasi ini dilakukan dalam rangka memahami kondisi real masyarakat desa dari berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, hingga pembangunan. Dan dalam prosesnya kami menemukan banyak hal yang menarik sekaligus tantangan yang cukup serius. Yang pertama, melihat dari perspektif infrastruktur. Di desa yang dominasi wilayahnya itu pertanian, ternyata masih banyak akses jalan yang rusak dan membahayakan. Salah satunya ada di Desa Tegalrejo RT 09. Kondisi jalannya tuh menanjak dan berbatuan dan sangat licin saat hujan. Bayangkan akses jalan yang rusak seperti itu bisa menghambat mobilitas warga saat membeli hasil panen atau ketika ada keadaan darurat. Hal kecil seperti jalan rusak bisa berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat di sana. Kemudian masuk ke masalah ketersediaan air bersih. Meskipun di Desa Kebuan memiliki banyak mata air, tapi justru di desa ada yang kekurangan air. Seperti di Desa Tegalrejo yang letaknya memang berada di dataran tinggi, warga kesulitan memperoleh air bersih sehingga solusinya mereka harus berjalan jauh ke daerah yang lebih rendah seperti Dusun Gesangan hanya untuk mencuci atau sekedar mengambil air. Dalam beberapa kasus bantuan air bersih harus didatangkan menggunakan mobil tangki dari luar desa. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan air bukan soal jumlahnya yang banyak atau apa, tapi soal distribusi dan manajemen sumber daya. Masalah lain yang cukup mengkhawatirkan adalah minimnya regenerasi petani. Karena di sana masih mayoritas petani menggantungkan hidupnya dengan bertani, tapi faktanya anak-anak muda di sana enggan melanjutkan profesi bertani. Mereka lebih memilih bekerja di pabrik atau di kota dengan alasan gaji tetap. Ketika kami mewawancarai kepala desa, beliau menyampaikan bahwa setelah adanya proyek pembangunan tol, sebagian lahan pertanian terkena dampak, bahkan berkurang. Hal itu juga semakin menurunkan minat semangat generasi muda untuk bertani. Selanjutnya adalah BUMDes yang idealnya menjadi penggerak utama perekonomian desa. Sayangnya BUMDes di Desa Kebuan belum berkembang optimal. Penyebabnya cukup klasik, yaitu kurangnya minat masyarakat untuk mengelola karena tidak adanya gaji tetap. Sedangkan masyarakat lebih memilih pekerjaan yang pasti-pasti saja. Hal ini juga bukan sepenuhnya salah mereka. Ketika kebutuhan hidup mendesak, logika ekonomi itu seringkali menang atas semangat pengabdian. Tapi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah desa, bagaimana membangun ekosistem usaha desa yang mampu memberikan hasil nyata dan berkelanjutan. Namun di tengah semua tantangan itu kami juga melihat harapan, salah satunya melalui kegiatan Karang Taruna di Desa Tegalrejo yang masih aktif melestarikan kesenian reok. Kesenian ini bukan hanya simbol budaya, tapi juga sarana menyatukan warga dan menjaga identitas lokal. Jika potensi ini berkembang dengan baik, bisa jadi peluang ekonomi dan pariwisata budaya. Tidak hanya itu, potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Kebuan juga luar biasa. Mata air melimpah, tanah pertanian yang sangat subur, hingga jalur strategis yang dilalui jalan utama antar daerah. Namun semua ini akan sia-sia jika manajemen dan partisipasi aktif masyarakat kurang. Sebagai penutup dari observasi ini, kami belajar bahwa
Membangun desa bukan hanya soal proyek fisik seperti jalan, irigasi, atau bantuan beras atau lain-lain, tapi juga tentang mengubah pola pikir, membangun kesadaran kolektif, dan menciptakan sistem yang membuat masyarakat mau dan mampu bergerak bersama. Masyarakat desa itu punya potensi besar, tapi butuh ruang, dukungan, dan strategi yang tepat. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.